Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Ihya, NIM 1601530147. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya atau skripsi saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Sanksi Pelanggaran Siswa menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Dalam studi kasusnya, saya mengambil di SMP Negeri 1 Sayung di Demak. Selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalahnya. Pelanggaran aturan di tata tertib yang di sekolah merupakan hal yang relatif biasa terjadi di lingkungan sekolah. Pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat bisa saja terjadi kapan saja saat proses belajar mengajar di sekolah berlangsung. Setiap pelanggaran yang didapat oleh siswa mempunyai tindakan dan sanksi tersendiri sesuai pelanggaran apa saja yang dilanggar. Guna mempermudah pihak sekolah untuk merekomendasikan tindakan dan sanksi yang perlu dibuat sistem pendukung keputusan atas pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, sistem tersebut menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Model yang dihasilkan kemudian dikembangkan dalam bentuk sistem pendukung keputusan. Proses pengembangan sistem dilakukan dalam bentuk studi kasus di SMP Negeri 1 Sayung. Kemudian di SMP Negeri 1 Sayung terdapat beberapa data pelanggaran tata tertib yang sudah ditentukan dari SMP tersebut untuk dimasukkan datanya atau menjadi kebutuhan data pada program yang nantinya saya akan jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran tata tertib yang sudah saya rangkum pada penjelasan ini. Di sini ada data pelanggaran tata tertib berupa keterlambatan. Kriterianya dari poin 1 sampai 5. Untuk poin 1, keterangannya terlambat sekolah kurang dari 15 menit. Poin 2, terlambat sekolah lebih dari 15 menit. Poin 3, terlambat kedua kalinya secara berturut-turut. Poin 4, terlambat ketiga kalinya berturut-turut. Dan poin 5, terlambat ketiga kalinya lebih dari ketiga kalinya secara berturut-turut. Nah, ini merupakan pelanggaran kriteria keterlambatan. Selanjutnya, ada pelanggaran kriteria ketidakhadiran. Rentang poinnya 4 hingga 10. Di sini terdapat poin 4 untuk siswa tidak mengikuti pelajaran pada jam tertentu. Poin 7, siswa tidak masuk tanpa keterangan. Poin 10, siswa membuat surat keterangan ketidakhadiran palsu. Selanjutnya, ada pelanggaran penampilan atau kerapian. Kriteria 2 hingga 12. Poin 2, keterangannya memakai seragam tidak sesuai aturan sekolah. Poin 4, memakai rompi, jaket, sweater di dalam kelas kecuali pada situasi dan kondisi tertentu atau ada halangan tertentu. Untuk poin 6, untuk berhias secara berlebihan. Poin 8, tidak memakai seragam sekolah. Poin 10, rambut tidak rapi atau gondrong, model rambut aneh-aneh dan rambut disemir warna-warni. Poin 12, siswa memakai anting atau bertato.
Selanjutnya ada pelanggaran kepribadian, kriterianya 20 sampai 100 untuk poinnya. Untuk poin 20, keterangannya membentuk geng dengan pengaruh negatif bagi lingkungan dan masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Poin 40, berduaan, berpacaran, bermesraan, dan bertindak mesum di lingkungan sekolah. Poin 60, melawan kepala sekolah, guru, dan karyawan disertai dengan ancaman. Poin 80, mencamarkan nama baik sekolah. Poin 100, untuk melawan kepala sekolah, guru, dan karyawan disertai dengan tindak kekerasan atau pemukilan. Oh iya, dalam poin ini maksimal dari SMP Negeri 1 Sayung itu 100 ya. Selanjutnya ada pelanggaran berkelakuan menyimpang, kriteria poinnya 2 hingga 10. Poin 2, untuk masuk atau keluar lewat jendela. Poin 4, melompati pagar sekolah. Poin 6, membuang sampah sembarangan. Poin 8, berada di luar kelas saat jam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Poin 10, masuk atau menggunakan toilet. Nah, itu beberapa pelanggaran kriteria dari SMP Negeri 1 Sayung. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Selanjutnya, langsung saja untuk data tindakan dan sanksi sekolah. Dari rentang poin 1 sampai 10, tindakan sekolahnya dilakukan pembinaan oleh guru bimbingan konseling atau wali kelas. Sanksinya tidak diizinkan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam pelajaran berlangsung atau teguran lisan. Poin 11 hingga 20, tindakannya diperhatikan oleh guru BK dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sanksinya membuat pernyataan tertulis dengan diketahui oleh wali kelas atau teguran tertulis. Poin 21 sampai 40, tindakan sekolahnya memberikan bimbingan dan perhatian, diperingatkan dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sanksinya membuat pernyataan diketahui oleh orang tua atau wali kelas dan kepala sekolah. Untuk rentang poin 41 sampai 60, memberikan bimbingan dan perhatian dan orang tua atau wali murid diundang ke sekolah untuk bersama-sama mengadakan pembinaan dan pengarahan untuk siswa yang bersangkutan. Sanksinya membuat pernyataan diketahui oleh orang tua atau wali kelas dan kepala sekolah dan mendapat SP1 atau skorsing 1 hari. Selanjutnya ada rentang poin 61 sampai 75. Tindakan sekolah yang akan dilakukan adalah orang tua atau wali murid dipanggil ke sekolah dan berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sanksinya membuat surat pernyataan diketahui oleh orang tua atau wali murid, wali kelas, kepala sekolah dan mendapat SP2 atau skorsing 3 hari. Untuk rentang poin 76 sampai 99, orang tua atau wali siswa bersangkutan dipanggil oleh guru BK dan kepala sekolah. Sanksinya mendapat SP3 atau skorsing maksimal 7 hari dan mendapat teguran keras berupa peringatan dan dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya ada poin paling tinggi yaitu 100. Tindakan sekolahnya berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid dan sanksinya dikembalikan orang tua atau wali murid atau dikeluarkan dari sekolah atau DO. Selanjutnya ini adalah demo program dari
SPK penentuan sanksi pelanggaran siswa di SMP Negeri 1 Sayong yang menggunakan metode AHP. Di halaman login terdapat satu user atau admin saja yang berlaku untuk atau dipakai untuk guru BK atau kepala sekolah atau pihak sekolah yang terkait untuk menangani kasus pelanggaran siswa. Tinggal kita masukkan username serta passwordnya. Lalu kita akan memasuki halaman home setelah berhasil masuk ke sistem. Di halaman home ini terdapat beberapa tabel, yaitu kriteria, siswa, tindakan, pelanggaran, dan rekomendasi. Di tabel kriteria ini isinya kriteria pelanggaran dan subkriteria pelanggaran. Data ini terdapat pada penjelasan saya sebelumnya, yaitu data pelanggaran dan apa saja subkriteria yang terdapat di dalamnya. Di tabel kriteria ini nanti kita akan dapat menilai konsistensi dan prioritasnya untuk data-data yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada tabel siswa. Tabel siswa ini untuk memasukkan nama-nama siswa atau menghapusnya atau mengubahnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada tabel tindakan. Tabel tindakan ini isinya nantinya akan berupa tindakan-tindakan dan sanksi yang telah ditentukan oleh sekolah. Di sini kita dapat menambahnya, mengubahnya, atau menghapusnya secara mudah. Dalam tabel pelanggaran ini untuk memasukkan pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh siswa. Dan tabel rekomendasi ini adalah rekomendasi apa dari sistem untuk siswa-siswa yang bermasalah atau mendapat pelanggaran yang telah dihitung dengan metode AHP. Nah, pada tabel kriteria ini kita dapat menambah kriteria dengan cara tambah kriteria, lalu masukkan kode kriteria dan nama kriteria. Misal saya masukkan kode C1 dan nama kriteria keterlambatan. Lalu simpan. Nah, sekarang kita sudah dapat menambahkan kriteria dan akan memunculkan di tabel kriteria ini. Data ini kita dapat ubah dengan memencet tombol ubah atau dengan menghapusnya jika itu diperlukan. Selanjutnya, di data kriteria ini kita harus memasukkan nama subkriterianya. Nah, di sini kita dapat menambah subkriteria dengan cara tambah kriteria subkriteria, lalu masukkan poin. Contoh misal saya masukkan 1. Lalu nama subkriteria. Nama subkriteria ini diambil dari rendah hingga tinggi. Nah, di sini kalau poinnya 1 berarti rendah. Keterangannya kita dapat isi di sini.
Misal terlambat 15 kurang dari 15 menit. Lalu disimpan. Nah, di subkriteria ini kita juga dapat mengubah dan menghapusnya. Kemudian di sini saya sudah menambahkan data subkriterianya dari rendah hingga tinggi, keterangannya seperti ini. Lalu kita harus menilai prioritas subkriterianya terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai perbandingannya. Kalau semakin ke kiri, itu semakin penting yang arah kiri. Begitupun juga sebaliknya. Kalau semakin ke kanan, berarti lebih penting yang kanan. Di sini saya sudah mengaturnya, tinggal kita cek konsistensinya. Nah, di sini sudah ada langkah perhitungannya. Langkah perhitungan ini sudah sesuai perhitungan AHP, dan jika konsisten, maka akan tertulis konsisten dan sudah siap datanya untuk digunakan. Nah, di sini untuk kriterianya atau data kriterianya berlaku juga seperti subkriteria tadi. Saya lupa menjelaskan untuk menilai prioritas kriteria. Kalau kurang dari 3 data atau 3 kriteria, maka perhitungan AHP tidak dapat dilakukan karena sudah dari perhitungannya AHP seperti itu. Di sini saya sudah menambahkan semua data yang dibutuhkan atau data pelanggaran yang dibutuhkan. Lalu kita dapat menilai prioritas kriterianya. Saya sudah melakukan perbandingannya seperti subkriteria tadi. Sama seperti subkriteria tadi, semakin ke kanan, maka semakin penting dari kriteria yang kiri. Begitupun sebaliknya. Lalu kita cek konsistensinya. Nah, di sini sudah ada langkah perhitungan, matriks perbandingan pasangan, matriks nilai kriteria normalisasi, matriks penjumlahan setiap baris, perhitungan rasio konsistensinya seperti ini. Kalau sudah konsisten, maka akan tampil konsisten seperti ini. Dan data sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya untuk data siswanya, kita dapat menambah siswa di tabel siswa dengan mengklik tambah siswa. Di sini kita mengisi NIS atau nomor induk siswanya, nama siswa, kelas, jenis kelamin, alamat, nama orang tua wali, dan nomor HP orang tua wali. Di sini saya akan memberi contoh dengan memasukkan data siswanya.
Lalu kita klik simpan untuk menyimpannya. Nah, di sini datanya sudah tersimpan dan akan ditampilkan dalam tabel siswa. Di tindakan ini, kita diharuskan untuk menambah tindakan dan sanksi yang nantinya akan dikenakan oleh siswa jika saat melanggar mendapat nilai atau rentang poin dan mendapat tindakan sekolah dan sanksinya. Di sini kita dapat menambahkan, lalu mengisi rentang poinnya, lalu start dari yang sangat rendah sampai tinggi. Di sini kita akan menambahkan dengan sangat rendah dulu. Tindakan sekolahnya, lalu kita simpan. Di sini juga dapat mengubah serta menghapusnya jikalau diperlukan untuk mengubah ataupun menghapus. Selanjutnya di data pelanggaran, kita dapat menambahkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan mengklik tambah pelanggaran, mengisi tanggal kejadiannya, nama yang sudah kita masukkan di tabel siswa tadi, contoh Ahmad Zainal, kriterianya. Kriteria ini kriteria pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Misal merokok. Pelanggarannya menghisap rokok. Nah, di sini kita dapat menuliskan keterangan kejadian yang dilakukan siswa bersangkutan. Lalu tinggal menyimpannya. Selanjutnya, untuk melihat rekomendasinya, kita masuk ke tabel rekomendasi. Di sini sudah ada rekomendasi yang disajikan untuk rekomendasi tindakan dan sanksi sekolah yang didapat dari pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya. Untuk melihat detailnya seperti ini. Kita mengalihkan prioritas, kita mengalihkan kriteria dan pelanggarannya. Lalu ini nilainya dan poin pelanggaran yang didapat dari subkriteria pelanggaran yang didapat, yaitu menghisap rokok di lingkungan sekolah. Konversikan nilainya. Ini rentang poinnya dari tindakan dan sanksi sekolah dari tabel yang diisi pada tabel tindakan dan sanksi. Ini startnya, dan ini tindakan sekolah dan sanksi yang didapat untuk membantu pihak sekolah yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.